Pembacaan Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 11. Yang kedua Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat 26. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau setia, Engkau baik bagi kami, memelihara dan memberkati kehidupan kami dari hari ke sehari, hingga kami berada bersama-sama di Minggu tanggal 5 April tahun 2020, menghayati dan merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah mempersiapkan diri bersama-sama untuk menyambut pemberitaan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami semua, sehingga firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami bersama-sama untuk menapaki hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama, Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat ke-11. Pembacaan kedua dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hosiana. Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat 26. Yesus di hadapan Pilatus. Amin. Kurre semangat buang tu kadami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari Minggu ini diberi tema taat walau perih. Makaritu tumoi adna mapadik. Dari mimbar gereja Jemaat Sion Anuta Purapalus, saya menyapa kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perenungan yang mendalam kita lakukan bersama-sama sepanjang masa kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Saat ini kita mengenang sengsara Kristus
untuk menebus dosa-dosa kita manusia dan dunia ini. Kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palmarum. Sekaligus minggu ini adalah minggu untuk kita bersama-sama berdiakonia. Dan juga minggu ini adalah minggu aksi Pangyuk, di mana kita gereja diajak untuk bersama-sama saling melayani, berbagi seorang dengan yang lain. Di saat kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6 ini, kita melihat semua lilin telah dimatikan. Simbol dari bagaimana kita telah dan siap untuk mematikan, meninggalkan segala kedagingan kita dan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi seperti sekarang ini, topik yang paling banyak diperbincangkan, dipertanyakan, diragukan, direfleksikan adalah soal iman. Iman kita bersama-sama benar-benar teruji, tertantang. Bagaimana tetap berdiri kuat dan teguh di tengah-tengah goncangan yang kita alami bersama. Bagaimana tetap berkata dalam keteguhan bahwa Yesus tetap ada di tengah-tengah situasi yang terburuk sekalipun kehidupan yang kita hadapi. Dalam keraguan-raguan, dalam kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan kita, iman bagaikan sau bagi jiwa yang rentan. Karena itu saudara-saudara, seperti para murid yang meminta kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Dalam ketaatan penuh kepada setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dibutuhkan dunia saat ini dalam menghadapi dan memutus mata rantai penyebaran virus yang ada saat ini? Hati yang taat. Ya, hati yang taat demi kebaikan bersama. Taat untuk tetap berada di rumah. Tetap di rumah saja. Kata orang muda, istilah rebahan. Katanya saat sekarang ini rebahan itu kita sudah menjadi pahlawan. Memang taat pada aturan itu memberi konsekuensi, misalnya kenyamanan kita selama ini dalam belajar, bekerja, berusaha, berrelasi, berkomunikasi, dan lain-lain sebagainya menjadi terganggu, dan tentu saja ini kondisi yang tentu kita tidak harapkan akan berlanjut terus. Ini yang setiap saat kita lakukan, setiap hari, siang dan malam. Kita sujud memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami.
Semoga badai ini segera. Daud dalam Mazmur berbalasan yang kita baca tadi. Dia berusaha untuk taat sebagai orang pilihan yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi dalam ketaatannya itu justru hatinya sesak, jiwanya gelisah karena banyak ancaman terhadap dirinya. Tetapi ia tetap yakin dan percaya penuh pada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, bahwa Allah itu penuh kasih setia yang akan membela perkaranya. Lalu dalam kitab Yesaya, kita diajak bersama bagaimana memiliki lidah seorang murid dan pendengaran yang tajam, yang peka untuk mendengar dengan baik sehingga kita dapat berkata-kata dengan benar. Lidah, bahasa, atau perkataan seorang murid itu dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bahasanya menghidupkan, apalagi di tengah-tengah situasi sekarang yang kita butuhkan adalah topangan, kekuatan, saling mendukung, menguatkan satu dengan yang lain. Lidah seorang murid adalah bertujuan untuk memperkenalkan Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang rela menderita karena kasih-Nya bagi dunia. Kendati pun dalam proses memperkenalkan Sang Mesias, Juru Selamat, kita umat-Nya akan mengalami perihnya penderitaan. Kristus yang teraniaya, diludahi, disesat, dibenci dan diadili, tetap taat pada kehendak Bapaknya. Ia merendahkan hati dan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Atas semua tuduhan yang diajukan kepada Yesus, sedikit pun tidak ada pembelaan yang dilakukannya. Ia memilih diam. Sikap diam yang dilakukan Yesus bukan berarti ia pasif dan pasrah, melainkan sikap yang taat dan memfokuskan dirinya kepada kehendak Bapaknya. Hal ini dibuktikan Yesus dalam pergumulannya di Taman Getsemani ketika ia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Cawan adalah simbol penderitaan yang berat dan perih untuk dilalui. Namun Yesus tetap fokus dan taat pada kehendak Bapaknya. Maka ia pun harus meminumnya. Ini untuk saya dan saudara dan bagi dunia ini. Yesus taat kepada Bapaknya karena begitu besarnya bagi kita umat-Nya dan dunia ini. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita hadapi sekarang ini, tetaplah menyatakan sikap hidup beriman yang taat kepada setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pergumulan adalah bagian
bagian dari kondisi hidup yang pasti akan dialami oleh setiap insan di dunia ini. Namun tidak semua orang sama sikapnya dalam menghadapi setiap problema hidup. Ada yang fokus pada hal-hal duniawi sehingga ia kehilangan arah ketika yang diandalkan itu lepas dari hidupnya. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang beriman, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Kristus, akan taat dan memfokuskan hidupnya kepada Kristus Sang Gembala yang sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah tetap mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang taat melakukan kehendaknya, kepada Kristus yang taat kepada Bapaknya. Demikian juga kita, setiap orang yang percaya kepadanya, tetap taat dan fokus kepadanya di tengah-tengah situasi terburuk sekalipun. Sebab kita mengaminkan bahwa Kristus yang menderita itu mengasihi dan tetap memberkati kehidupan kita. Tetap taat dan teguh sampai akhir nafas kehidupan kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kekuatan Roh Kudus-Nya yang tetap menghibur dan menguatkan kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita bersama teduh. Mari jemaat dipersilakan berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Kita iringi persembahan dengan menyanyikan NKB 184. Sepanjang siang aku ingin ku
Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampunilah bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuninya bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuninya bersama kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan untuk pelayanan perjamuan kudus pada Jumat Agung 10 April dan pelayanan perjamuan seperti hari ini tetap dalam live streaming. Bapak Ibu sidang jemaat di rumah masing-masing mempersiapkan diri bahwa sungguh Allah yang senantiasa memelihara dan menjagai kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Marlin yang telah menyampaikan kebenaran firman ini. Berkati kami semua Tuhan yang telah mengambil bagian memelayani pada hari ini.
Kasih karunia menuntun memberkati kami semua. Kami percaya ini boleh terjadi di dalam perkenaan dan kasih-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami mau berdoa bagi anggota jemaat kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Engkau jamah demi kesembuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan Engkau angkat pergumulan mereka. Tolonglah mereka Bapa. Berbagai persoalan, berbagai pergumulan, berbagai tantangan, kami percaya Tuhan menolong jemaat-Mu, memperlengkapi dalam kasih. Tetap memberkati pekerjaan, karya kerja jemaat-Mu Tuhan. Ketika mereka mengabdi sebagai aparatur sipil negara, mengabdi sebagai anggota TNI dan Polri, mengenakan karya kerja sebagai seorang wira swastawan, pensiunan, para politisi, petani, pekerja gereja, pemuda-pemudi kami Tuhan, anak-anak kami. Terberkatilah mereka mempersiapkan diri. Juga anak-anak kami yang saat sedang belajar dari rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap memelihara dan menguruskan mereka. Terima kasih di tengah persekutuan hari ini kami telah memberikan persembahan. Bapa berkatilah persembahan syukur yang kami telah berikan. Tangan-tangan keluarga-keluarga yang telah memberi persembahan tetap Tuhan berkati mereka. Kami menggunakan persembahan ini demi hormat kepada nama di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan gereja. Terima kasih Bapak untuk persembahan. Terima kasih untuk sukacita kami memberi. Kami sadar semuanya berasal dari tangan kasih-Mu. Dan kami mempersembahkan sebagai ungkapan syukur kami. Di tengah-tengah ketidaklayakan kami Tuhan, Engkau melayakkan. Bapak, tetap berdoa bagi pemerintah kami, kepala negara dan semua yang membantunya. Bahkan gugus tugas yang bertugas untuk cepat dalam kuasa Tuhan mengatasi virus COVID-19. Engkau berkati mereka semua. Anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, pelihara, jagai. Kami percaya tangan kasih Tuhan senantiasa memberkati, menuntun, dan senantiasa memberi hikmat. Terima kasih Bapa di surga. Terberkatilah jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuntun dan peliharakan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Tuhan. Kami pinta doa ini dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini Minggu 5 April kita berdiri. Walau
mengutus kamu. Taatlah walau perih. Jadilah saksi Kristus. Jadilah berkat bagi sesamamu. Jalanilah hidupmu dalam kerendahan hati. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian penutup, kita menyanyikan Kidung Jemaat 413.